Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Maulawati, saya dari kelompok 5 dan di sini kami membahas tentang bimbingan dan konseling. Dan bagian saya akan menjelaskan tentang orientasi baru bimbingan dan konseling dan fungsi bimbingan konseling. Jadi, orientasi yang dimaksudkan di sini ialah pusat perhatian atau titik berat pandangan konselor terhadap kliennya, maksudnya seperti guru BK terhadap peserta didik yang mendapatkan layanan konseling. Ada yang beranggapan bahwa bimbingan dan konseling adalah polisi sekolah, yakni tempat menangkap, merazia, dan menghukum peserta didik yang melakukan tindakan tidak disiplin. Bahkan, terdapat anggapan bahwa itu keranjang sampah yang mana tempat untuk menampung semua masalah peserta didik, contohnya seperti peserta didik yang bolos, terlambat bayar SPP, berkelahi, dan sebagainya. Selanjutnya, orientasinya di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada orientasi perseorangan, di mana konselor menitikberatkan pandangan pada siswa secara individual atau mengarah kepada satu orang siswa yang sedang mengalami masalah. Dan yang kedua ada orientasi perkembangan, di mana ini memperhatikan karakteristik subjek yang dilayani dari sisi tahap perkembangannya. Dan yang ketiga itu ada orientasi permasalahan. Orientasi ini terfokus pada permasalahan yang sedang dialami atau yang mungkin dapat dialami oleh subjek yang mendapat layanan konseling, atau juga terfokus akan adanya masalah-masalah yang timbul akibat perbuatan yang dialami oleh anak itu sendiri. Willis 2004 mengemukakan landasan-landasan filosofis dari orientasi baru bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama ada pedagogis, yakni menciptakan kondisi sekolah yang kondusif dan memperhatikan perbedaan individual di antara peserta didik. Yang kedua ada potensial, artinya setiap peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang ketiga ada humanistik, religius, artinya pendekatan terhadap peserta didik haruslah manusiawi dengan landasan ketuhanan. Dan yang keempat, profesional, artinya proses bimbingan dan konseling yang dilakukan harus secara profesional atas dasar filosofis dan teoritis yang berpengetahuan dan berketerampilan. Dan yang terakhir adalah fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman, maksudnya adalah untuk pengembangan dan pemecahan masalah. Fungsi ini untuk memahami kondisi peserta didik, orang tua, dan guru pembimbing yang menjadi klien layanan konseling. Dan yang kedua yaitu ada fungsi pencegahan, yaitu upaya tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang timbul dan menghambat proses perkembangannya. Dan yang ketiga yaitu ada fungsi pengentasan, yakni teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang keempat itu ada fungsi advokasi, yakni membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak-hak dan kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Dan yang kelima ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Maksud dari fungsi pemeliharaan di sini adalah upaya untuk menjaga agar perilaku peserta didik yang sudah menjadi baik jangan sampai rusak kembali. Dan fungsi pengembangannya, layanan konseling yang mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi penyesuaian, yakni membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya dan mengadaptasikan program pengajaran dengan minat, kemampuan, serta kebutuhan peserta didik dalam perkembangannya secara optimal. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari pembahasan kami tentang bimbingan dan konseling. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.